Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja, selalu dalam keadaan yang positif dan bersemangat. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa ya, di subscribe untuk yang belum subscribe Sora. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, rezeki kamu banyak, Sora doain, tiada berhenti-hentinya ya. Oke, kita hari ini akan membaca dengan sebuah tema, tak lagi pasif pergerakan dia ke kamu. Yang tak lagi pasif pergerakan dia ke kamu, ya. Mungkin sebelumnya orang ini banyak pasif ya ke kamu, tapi kita mau lihat sekarang bagaimana pergerakan dia ya. Kenapa dia sudah tidak pasif lagi? Kita mau lihat, semoga pembacaan hari ini bisa resonate sama kamu, oke? Hal-hal baik terjadi. Oke, wow. Orang ini itu memang punya sebuah keterikatan yang sangat melekat ya kepada egonya dia sendiri, kepada hal-hal yang negatif ya. Kata The Devils itu adalah keterikatan terhadap sesuatu yang nikmat namun tidak baik untuk diri kita sendiri. Artinya orang ini tuh masih terikat dengan sikap-sikap dia yang mungkin ya ego ya, mau menang sendiri, manipulasi, kebohongan ya. Orang ini tuh memang terikat dengan sikap-sikap itu. Ya, kamu berdealing dengan seseorang yang sulit melepaskan juga kebiasaan-kebiasaan buruknya dia, ya. Entah kebiasaan buruk yang mungkin suka playboy, playgirl, ya, atau suka main berjudi dan sebagainya. Artinya orang ini memang belum terlepas sepenuhnya dari sikap-sikap yang tidak bisa dia kontrol, ya. Tapi termasuk diantaranya juga ego, ya. Yang berikutnya, orang ini itu senang sekali untuk diikuti. Orang ini senang sekali untuk menjadi dipuja ya. Ada sisi di sini dia itu pinginnya dipuja, pingin dipuji, pingin diikutin, pingin punya fans mini, itu juga ada ya. Dia itu kepingin banget orang bisa mengikuti dia, menghormati dia ya, atau paling tidak mengidolakan dia dalam tanda kutip ya. Jadi orang ini itu kepingin punya power, kepingin dikenal juga ya. Itu yang membuat dia itu semakin ego ketika berhubungan ya, karena mungkin saja dia kepinginnya kamu yang lebih banyak ngikutin maunya dia ya, daripada dia ngikutin maunya kamu gitu loh. Jadi di sini ada sisi yang kayak kamu merasa banget gitu ya, mungkin ada di sini berasa banget bahwa ego dia itu ada sisi narsistik ya di sana. Oke. Seseorang yang sebenarnya semakin memperkuat Sora bahwa orang ini punya charming terhadap yang namanya mungkin lawan jenis atau sesama jenis, tergantung orientasi seksualnya apa ya. Karena channel ini bisa untuk tua muda, pria, wanita, dengan LGBT juga friendly di sini ya. Bisa ditonton oleh siapa aja, oke? Dan kalau Sora lihat di sini, terlihat banget ya bahwa orang ini tuh sangat mudah dicintain atau sangat mudah juga jatuh cinta sama orang. Artinya orang ini tuh namanya urusan asmara itu memang banyak sekali mendapatkan pasangan-pasangan dari urusan asmara. Itu memang banyak ya. Artinya kalau namanya percintaan itu adalah dia itu banyak sekali, mungkin dia merasa pilihan itu ada yang lain juga ya. Orang ini itu banyak pilihan, cukup picky ya. Untuk masalah pasangan, picky itu agak rewel gitu ya, agak cukup banyak mau dalam pasangan. Karena memang tidak sulit untuk menarik dia, orang itu untuk tertarik sama dia. Kamu pernah punya suatu hubungan sama dia yang mungkin saja sudah berantakan. Ya, karena apa? Karena egonya dia dan tidak bisa melepaskan kemelekatan dia, termasuk di sini yang mungkin saja terbiasa dengan tidak bisa melepaskan yang namanya mungkin masih ada TTM, masih ada fansnya dia, masih ada orang yang dia dekat juga ya. Itu yang dia tuh kayak nggak mau kehilangan fans gitu loh intinya. Karena disukai sama banyak orang itu kan menyenangkan ya sebenarnya gitu loh. Jadi di sini ada ego dia itu yang dikasih makan sama dia, yang namanya disukain itu dia menikmati gitu loh. Dan itu yang membuat hubungan kalian itu hancur gitu loh. Kenapa? Masalah itu tadi ya, tidak bisa melepaskan fans-fansnya dia ya, seneng kalau disukai banyak orang, sehingga sama-sama mengambil waktu untuk menarik diri ya. Kamu menarik diri, dia pun menarik diri atas hubungan ini yang
sudah dibangun namun berantakan. Artinya di sini juga ada The Hermit, ada periode perenungan, mencari pencerahan. Kamu mencari perenungan, kamu mencari pencerahan, begitu juga dia. Di sini ada periode saling berpikir, menarik diri sendiri. Oke, kita mau lihat lagi ciri-ciri lebih lanjut siapa dia. Ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang romantis. Kalau dalam percintaan itu kasmarannya terasa sekali, pandai mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan cinta, mungkin bisa bikin puisi, mungkin bisa nyanyiin kamu lagu, pokoknya bisa ngambil hati deh, ya, kelepek-kelepek deh ya, dan rasanya tuh seperti anak SMA balik jatuh cinta lagi atau anak kuliahan lagi, kalaupun usia kamu sudah di atas itu, ya. Beberapa lebih muda dari kamu, ya, baik perilaku maupun usia, ya. Ada yang di sini cenderung manja gitu ya, pinginnya kamu selalu mengerti dia. Ada sisi manja di sini dia, ya. Orangnya ini itu memang cenderung pasif, benar-benar pasif ya. Secara energi itu pasif, maunya nungguin, maunya itu dibaik-baikin gitu. Orang ini tuh punya energi pasif yang cukup besar karena orang ini cukup banyak mau dan ekspektasi orangnya ya. Terbiasa manja ya, apalagi mungkin sebelumnya kamu sudah cukup sering memanjakan dia, jadi semakin dia merasa bahwa kamu aja yang ngalah ke aku. Tapi dengan periode yang sekarang terjadi hal itu, jadi banyak berpikir, cerita bisa berubah ya. Yang berikutnya, orang ini tuh selalu perang ego sama kamu, ya. Hanya kelemah lembutan dan kesabaran kamu yang bisa meluluhkan egonya orang ini, gitu loh. Egonya orang ini besar banget, ya. Jadi dia selalu bertanding ego, dan selama ini adalah kelemah lembutan dan kesabaran kamu yang bisa menaklukkan egonya dia, ya. Gak mudah menaklukkan orang ini, memang egonya kebangetan besar ya, lebih besar mungkin daripada badannya dia, oke? Itu selalu lihat ya, harga diri tinggi. Nah, ini juga yang membuat dia gengsi ya. Kalau ada apa-apa mungkin mau melakukan pergerakan juga mikirnya banyak karena gengsinya banyak. Punya intuisi yang pemimpi ya, banyak mimpi, banyak berhayal. Orang ini banyak hayalan dan banyak mimpi kok, banyak kemauan. Namun orangnya juga sebenarnya suka galauan. Hanya ketika dia galau, dia tidak mengungkapkan benar-benar. Dia menyembunyikan perasaan dan kegalauannya dia di balik sikap dia yang dingin dan diam gitu loh. Kesannya nggak kenapa-napa, padahal sesungguhnya galau. Dan secara intuisi dan perasaan itu dia kuat. Di sini beberapa ada yang lebih aktif di malam hari ya. Bisa saja memang dia nokturnal ya. Nokturnal itu adalah aktif di malam hari ya. Dia mungkin lebih senang di malam hari dalam berkegiatan. Kerja juga mungkin banyak di malam hari ya. Itu yang surat atau lahir di malam hari itu juga bisa. Pokoknya dia lebih senang malam-malam daripada siang-siang ya. Oke. Orang itu yang menginginkan kesempurnaan, mencari kesegalaan ya. Orangnya ini itu senang sekali banyak hal, senang eksplorasi ya. Pikiran dia pun banyak keinginan, ingin bisa exploring dunia gitu loh ya. Pingin memiliki segala-galanya, pingin mencapai kesempurnaan dalam kehidupan yang dilihat sama orang-orang ya. Ada sisi ambisi yang bisa berlebihan juga ya, ketika tidak bisa dikontrol. Oke. Sekarang kita mau lihat pada saat ini ya, yang pasif ke kamu ya. Kenapa dia mau mulai pergerakan? Kita mau lihat bagaimana perasaan dia dengan periode di mana dia sering mengalami kesendirian itu. Orang ini itu pikirannya jadi banyak negatif, jadi banyak ketakutan ya. Jadi banyak yang takut kehilangan. Ada yang banyak mengalami takut ini dan itu. Artinya tanpa adanya kamu gitu ya, orang ini lebih gampang negative thinking. Oke. Dan orang itu merasa kalau surat di sini banyak yang hidupnya tidak mulus ya, dan hidupnya tidak baik-baik saja. Dan banyak dari mereka yang merasa bahwa jangan-jangan hidup aku tidak mulus dan tidak baik ini karena dengan situasi sekarang aku nggak sama-sama sama kamu ya. Oke. Orang ini itu tahu ya bahwa hubungan ini itu banyak yang terganggu dengan adanya third party situation ya. Tapi di satu sisi ternyata dia tidak bisa melepaskan kemelekatan sama kamu. Ada attachment di sana
Ya, ada beberapa, tapi nggak semua sampai berpikir kayak apa aku didukunin ya, apa ini ada witchcraft ya, apakah ini ada ilmu hitam ya. Kalau suara ini dia merasa terikat sama kamu, gitu loh. Oke. Dan yang berikutnya, hanya orang ini tuh egonya besar sekali, keras kepala, ego, ya, dan sombong, ya, sehingga untuk melakukan pergerakan itu tuh kayaknya berat banget buat dia. Tadi kan udah dibilang egonya nomor 1, keluar kan kartu pride, ya. Tapi orang ini makin lama makin merasa adanya kekosongan, ya, di balik sikap dia yang dingin, kaku, kelihatannya baik-baik aja, sebenarnya kosong dalamnya, paham nggak? Ya, dalamnya kosong kayak gedung ya, kelihatannya kokoh, luas dari luar, tapi totonya pas dalam gelap, kosong, kesepian, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, masih ada yang secara energi seksual itu memang masih sangat tertarik sama kamu. Ada hawa nafsu yang masih ada di sana. Lasting ya. Oke. Jadi sehingga tidak bisa mengontrol keinginan seksualnya. Ada yang memang kangen secara sentuhan fisik sama kamu ya. Orang ini semakin menyadari bahwa perasaan dia itu lebih dalam ternyata sebenarnya daripada apa yang selama ini dia pikir dan dia kira. Ternyata ada kedalaman perasaan di sana gitu loh. Apalagi kalau Sorat di sini melihat apa yang dapat pencerahan gitu loh. Apa yang sama ini sudah kamu lakukan untuk dia, apa yang sebenarnya sudah kamu korbankan untuk dia. Dalam kesendirian ini dia lebih bisa melihat itu lebih jelas gitu loh. Kenapa? Karena ada kekosongan kan. Ketika kosong dan ketika hening, kita bisa dengar suara-suara tuh lebih jelas. Ya, termasuk pikiran kita sendiri. Ketika kita terlalu sibuk, kita tidak bisa memikirkan atau tidak bisa menangkap pesan-pesan itu. Tapi kalau sudah hening, ke dalam bisa dengar. Ya. Dia pun tidak begitu mengerti kenapa sebenarnya dia masih terikat sama kamu dan dia kenapa masih mikirin kamu terus, gitu loh. Dia cuma tahu bahwa dia memang masih menyembunyikan sebenarnya di balik gengsinya itu. Dia mau menyembunyikan perasaan dia butuh kamu. Ya, dia tuh takut sebenarnya, dia takut kamu tuh masih menghindari dia, ya, dia itu berusaha menghindari perasaan dia karena dia itu tidak berani, ya, dia takut kamu menghindari dia takut kamu nolak dia takut kalau harga diri dia akan tercoreng kalau dia kembali dan ternyata kamu tidak mau menerima dia. Orang ini merasa kesendirian, energi kesendirian dan energi kesepian yang sangat mendalam membuat dia itu semakin merasa tersiksa ya dengan jarak dan yang ada sekarang. Oke. Lalu kita mau lihat apa kedepannya yang ingin dia lakukan. Orang ini ingin mencoba untuk bisa berkoordinasi lagi sama kamu, bisa berkooperasi lagi sama kamu. Orang ini akan mencoba untuk melihat apakah masih ada hal-hal yang bisa membuat kalian sama-sama. Artinya, orang ini tuh ingin bisa akan mencoba untuk berkooperatif, karena selama ini mungkin kurang kooperatif ya. Artinya dia merasa mungkin kamu kurang bisa kooperatif sama dia dan sebaliknya. Tapi orang ini kalau surat ini ingin membangun sesuatu ya, Three of Pentacles, membangun sesuatu yang lebih berarti. Oke. Dan orang ini menyadari ya, ini adalah masalah perihal waktu. Ada roda karma di antara kalian yang memang menakdirkan kalian memang harus sama-sama lagi. Ini adalah masalah perihal waktu untuk dia bergerak ke kamu. Oke. Karena dia tahu ya, ada dasar, ada sesuatu yang mengikat kalian gitu loh. Hanya untuk sekarang dia sedang bertempur dengan ketakutan-ketakutan dia, kekhawatiran-kekhawatiran dia ya. Dan kalau surat di sini banyak dari kalian ya juga belum siap ya. Kalau dia ke kamu sekarang pun belum siap gitu. Masih banyak hal-hal yang mau kamu pertimbangkan, masih banyak hal-hal yang mau kamu pikirin. Orang ini berharap pada kesempatan kedua, tuh kan? Rekonsiliasi, masih ada kesempatan nggak gitu loh. Oke. Sebentar ya, sorry ya, aku tadi lupa silent. Biasanya aku kalau mau bikin konten tuh aku silent dulu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang yang pengen minta kesempatan kedua ya, rekonsiliasi kembali ya.
Dia masih punya harapan yang dia simpan ke kamu, gitu loh. Dan banyak dari mereka yang memanifestasikannya untuk bisa ada kesempatan kedua untuk bisa sama-sama sama kamu, gitu loh. Karena ya kekosongan itu tidak bisa dibohongi, gitu loh. Kedah hatinya ternyata lebih dalam punya perasaan itu ke kamu, gitu loh. Oke? Dan dia cuma bisa pasrah. Kalau kamu nggak mau, dia cuma bisa kayak moving on, gitu loh. Tapi orang ini itu masih kepengen, ya. Tapi dia tahu power itu atau pilihan itu ada di tangan kamu, gitu loh. Kalau kamunya nggak mau, dia nggak bisa apa-apa, gitu loh. Oke, Sora. Kalau aku jalan sama dia, baik gak, Sora? Oke. Sora lihat di sini ada periode di mana akan banyak perjuangan. Banyak hal yang harus dibicarakan, ada banyak hal yang harus dikomunikasikan secara logika dan analisa. Tapi Sora melihat hubungan ini punya potensi untuk bisa jalan. Ada di Empress, ada kemakmuran, ada keberhasilan, ada kejayaan. Tapi memang harus melewati sebuah hal yang namanya perjuangan. Banyak hal yang harus diperjuangkan, banyak hal yang harus dibicarakan, banyak hal yang memang harus pakai logika banget dan harus pakai energi ketulusan dan nurturing. Sama-sama mendewasakan, dia didewasakan, kamu didewasakan. Proses ya, penuh dengan kesabaran dan ketulusan, gitu loh. Sih? Ada awal mula yang baru yang bisa diambil, tapi artinya kalau sudah mulai awal mula yang baru, kalau memang benar-benar mau melangkah, harus dengan sebuah komitmen. Kalau sholat di sini ada suatu hal baik yang mungkin terjadi ya, ada awal baru yang bisa dilakukan. Hanya kalau sudah awal baru dilakukan harus benar-benar meninggalkan yang lama. Oke. Dia sudah siap belum sepenuhnya untuk kamu? Ya. Sora lihat di sini orang ini masih proses. Untuk benar-benar siap ke kamu itu butuh proses banget. Gitu ya. Butuh proses. Karena orang ini masih tertrap atau terkurung dengan situasi dan kondisi dan pikiran dia sendiri. Orang ini akan mungkin masih banyak kesalahpahaman di antara kalian. Dia itu juga masih banyak, jiwanya dia itu masih banyak yang kayak bingung apa yang benar-benar dia mau, apa yang benar-benar ingin dia lakukan. Artinya kamu pun kalau sama orang ini, kamunya yang akan banyak mengarahkan dia, mengayomi dia, gitu loh. Ya. Harus banyak hal yang secara pikiran itu dia harus direformasi dulu. Artinya mungkin nggak Sora aku sama orang ini? Sangat mungkin. Tapi ya salah satu ujian karma kalian bertemu adalah untuk kamu membantu dia atau saling membantu untuk merubah yang namanya pikiran, mereformasi pikiran, merubah pikiran untuk keluar dari segala isu-isu yang ada. Diganti dulu pola pikirnya. Ya, orang ini tuh masih terikat dengan pikiran dia yang lama. Merubah seseorang itu tidak gampang. Tapi kalau Sora lihat di sini ada keinginan dia untuk berusaha. Ya, secepatnya ya dia ingin bergerak untuk bisa bersemangat untuk merubah itu. Ya, ada suatu keinginan. Paling tidak orang ini ada semangat lah ya, ada niatan untuk mau berubah. Hanya memang di sini kamu akan dituntut untuk lebih banyak mentoleransi. Kamu siap apa enggak itu keputusan kamu. Gitu loh. Yang dia akan lakukan, dia akan ketemu dulu sama kamu. Ya, dari tadi kan Sora selalu lihat nih, ketemu untuk berkumpul. Artinya orang ini akan masuk lagi ke kamu, ngajakin kamu ketemuan dulu. Mungkin kalau Sora di sini kan banyak dari kalian yang energinya dari temenan bareng-bareng ya, artinya punya inner circle yang sama. Dia akan mulai ketemu dulu, nongkrong dulu atau menghabiskan waktu dulu sama-sama, atau lebih kayak ya udah yuk kita temenan dulu, gitu loh. Lebih kepada kayak kita samain dulu visi sama misi kita ya, membuat sejalan. Ya, kalau Sora lihat di sini akan pertemanan dulu karena dia tidak bisa merilis kamu dengan mudah ya, sulit untuk berubahnya. Artinya memang ya kalau Sora lihat di sini ini adalah energi dari sebuah pertemanan dulu. Kalaupun memang tidak bisa dalam tanda kutip sama-sama, energi pertemanan sangat mungkin di sini terjadi. Tapi memang sudah pasti kalian akan sama-sama untuk saling mendukung dan menolong. Sora
pergerakannya kapan, kan selalu ngomongin gitu ya. Kalau Sora lihat di sini namanya udah 8 of Wands itu cepet kok. Ya, tapi Sora di sini akan ambil angka ya. Angka ini bisa tanggal ya. Ini adalah angka 1 sampai 31 tanggal. Bisa berarti tanggal dia akan mencoba pergerakan ke kamu, atau tanggal ulang tahun dia, atau tanggal ulang tahun kamu ya. 4 25. Oke, Sora tuh nggak kelihatan sebenarnya kalau di sini. Kita tahu di sini 4 25. 14. Aku akan ambil 2 lagi ya. 1, wow, baru kali ini angka 1 keluar. Dari kemarin angka-angka besar terus kan ya. Terus 5 ya. Ini adalah 5 angka yang mungkin saja berhubungan dengan itu. Kita akan coba lihat untuk astrologinya. Sebenarnya ini semua itu ada. Semua astrologi di sini ada. Semua ada ya, hanya yang dominan itu Leo, Gemini, Capricorn, Virgo. Ya, Leo, Gemini, Capricorn, Virgo itu yang cukup mendominasi. Oke, sekarang untuk alfabetnya. R, Z, C, I, R, I, B, N, S, Q, O, Y, J, E, dan ada O. Dicek ya, nama tempat, nama, ya benar, alfabet nama tempat, plat nomor kendaraan, alfabet namanya dia dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu. Untuk kamu yang mungkin butuh untuk lebih banyak energi positifnya, kamu bisa beli gelang ini ya. Gelang untuk membawa kedamaian dan ketenangan, Butterfly Soul Bracelet. Kamu bisa di sini ya, pesan dan order. Ini cantik banget ya, Butterfly Soul Bracelet-nya. Ini adalah dibuat dari batu rose quartz yang sangat cantik sekali untuk membantu pemakainya menjadi lebih tenang dan lebih positif pastinya. Ya, Sora juga masukkan di sini energi healing supaya kamu bisa lebih tenang dan bisa lebih fokus. Ya, aura akan lebih naik dan kepercayaan diri akan lebih datang. Menarik energi cinta kasih otomatis kalau kamu lebih tenang ya, tapi bukan pelet, bukan susuk, bukan kodam ya, bukan pengasihan. Jadi tolong jangan berpikir ini adalah pil mujarab atau obat mujarab, sekali pakai obatnya langsung dapat jodohnya. Usaha tetap dari kamu dan berdoa kepada Tuhan ya. Ini hanyalah alat membantu yang sangat cantik sekali, dan anggap aja ini juga kenang-kenangan untuk kamu dari Sora ya. Harga cuma 165.000 aja ya. Murah bukan berarti murahan. Sora memilih untuk yang bisa dibeli dan tercapai oleh semua orang ya, karena kan nanti ada yang bilang Kak mahal banget lah bla bla bla. Ini 165.000 aja loh ya. Semua Sora taking care sendiri, jadi pembelian sangat masih terbatas karena ini import. Ini Sora pilih khusus loh, Sora tuh nyari barang nggak sembarangan, karena Sora lihat juga modelnya cantik nggak, bagus nggak gitu, dan unik apa enggak. Sora nggak pingin yang biasa-biasa. Ya, jangan lupa untuk pemesanan, semua linknya ada di bawah, ada di Telegram ya. Dan juga kalau mau personal reading dan pingin sumbangan Sora sekedar donasi dengan super sticker juga silahkan ya. Until I see you in the next one, bye bye.